Sebelum khotib naik mimbar, bolehkah qayyimul masjid mengumumkan pemasukan dan pengeluaran dana masjid? Ini umum, Pak. Sudah umum ini. Bukankah saat itu waktu terbaik untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan sholat intidor? Kok tahu? Ya benar kan? Emang benar. Wah, ini muttafaq alaih, Pak. Hadisnya sahih Bukhari Muslim yang dari Abu Hurairah saja satu orang. Man atal jum'ata. Mani kita salah. Summa atal jum'ata. Siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat. Fasalla ma qudira lahu. Salat terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Menunggu imam naik mimbar. Kalau bapak-bapak sedang sholat, imam naik mimbar, ya bukan salah bapak-bapak, teruskan selesaikan. Salah imam, nah aturek naik te bebeja. Kenapa dia naik nggak bilang-bilang kepada yang sholat? Jadi nggak ada yang salah dua-duanya. Tapi kalau sudah dimulai, selesaikan. Bisa dipahami ya? Tapi kalau kita belum memulai lagi sholat yang baru 2 rakaat, imam naik mimbar, sudah hentikan. Karena habis waktu untuk sholat intidor, tapi tidak habis waktu untuk sholat tahiyatul. Kalau bapak-bapak masuk, imam sudah khutbah. Nah itu berarti bapak-bapak kesiangan. Betul kan? Apakah hilang sholat intidornya? Sholat tahiyatul? Tidak, silahkan imam khutbah, Anda sholat tahiyatul masjid. Makanya ada orang mengatakan, kenapa mendengarkan khutbah kan wajib, sementara intidor sunat, titik. Ini sunnah Rasul, tong loba ngomong, guys. Sok riweuh, Pak. Sudah jelas hadisnya, tinggal dilaksanakan. Jangan berpikir masa katanya wajib kalah oleh sunat. Bukan wajib sunat saling mengalahkan, tapi logika anta yang terus berpikir. Padahal kalau sudah clear, Nabi khutbah, sahabat baru masuk. Tahiyatul masjid belum? Belum. Tahiyatul masjid. Orang itu tahiyatul masjid dan Nabi melanjutkan khutbah. Anda mau mengikuti sunnah siapa? Kenapa banyak tanya? Gitu kan? Itu yang pertama. Memang waktu kita masuk masjid, untuk menunggu Jumatan dimulai, maka silahkan sholat tahiyatul masjid, terus intidor 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada yang lebih baik dari itu yang Anda lakukan. Lalu didapati hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Memang ada beberapa lafal, tapi yang meriwayatkannya ini Abu Daud dan An-Nasai. Seingat saya Abu Daud dan An-Nasai. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, la syira'a wal bai'a fil masjid. Tidak boleh jual, tidak boleh beli di dalam masjid. Jadi ibu bapak jangan tanya bagaimana kalau di teras masjid. Yang dilarang itu di dalam masjid. Di mana dalam masjid? Kenapa baru tanya? Bukankah waktu Anda masuk mengucapkan Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, dahulukan kaki mana? Kenapa masih tanya mana batas masjid? Ari asup kanan heula gara sok pan lieur, Pak. Ya, jelema masuk ngalilieur mana? Masih suka membuat pusing dirinya sendiri. Dia sudah masuk kaki kanan dulu, sudah mengucapkan Allahumma ftahli atau Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, tapi masih tanya ke Ustaz, Ustaz batas masjid yang mana? Gara sok. Ya. Gitu. Bolehkah berdagang di teras masjid? Bukan masjid. Makanya di teras tidak ada tahiyatul. Tidak boleh jual beli. Bahkan walatun syaduddalah, barang hilang jangan diumumkan. Karena akan didoakan semoga tidak ketemu gitu, Pak. Dah. Jadi satu lagi, jangan mengadakan naha Rasulullah anit tahalluk. Nah ini yang suka dijadikan dalil tidak bolehnya melakukan pengumuman-pengumuman sebelum imam naik mimbar. Nah ini naha Rasulullah anit tahalluk, Pak. Rasulullah SAW anit tahalluk. Nih Pak, tahalluk. Ini sok dijadikan dalil teh. Sekali lagi ini bukan kaitan dan tidak ada kaitan larangan ini dengan pengumuman. Tidak ada ini. Jangan melarang pengumuman sebelum imam naik mimbar dengan hadis ini. Tahalluk artinya membuat lingkaran seperti tolab ilmu. Kata para ulama, mengapa dilarang tahalluk? Karena yang sudah masuk ke masjid untuk Jumat, saf harus duduk saja sudah bersaf, Pak. Sudah bersaf. Tidak boleh kita yang datang belakangan seenaknya maju ke depan sampai membelah pundak-pundak orang. Ada kan hadisnya?
Nggak boleh, karena memang masuk masjid isi yang terdepan unta, di belakangnya kambing ya, hadisnya kambing. Saf ketiga ayam, begitu perbandingannya. Saf keempat terserah. Makanya jangan coba-coba kesiangan. Tetapi itu adalah menjadi kifarat dosa, bapak-bapak. Makanya ibu-ibu sediakan bajunya, sediakan parfumnya, apa-apanya sediakan gitu. Kenapa bapak-bapak sedemikian hebat keutamaan yang didapat dari ibadah Jumat? Dengan catatan mandi dengan cara mandi junub sudah saya jelaskan. Kemudian masuk ke masjid, tahiyatul masjid usahakan. Kemudian kalau ada waktu imam belum naik mimbar, 2 rakaat. Makanya saya walaupun jadi imam khatib, saya datang lumayan lah kebagian 10 rakaat, 12 rakaat. Saya usahakan. Sayang, masa jamaah saja yang dapat dari intidor, saya sendiri tidak kan? Toh saya belum jadi imam saat itu kan, baru calon imam. Apakah boleh calon imam macam imam kan? Nah, tapi kalau pertanyaan bolehkah imam intidor, kira-kira makanya ya imam intidor lain gak imam atau imam mengimaman. Kalau khotib, bolehkah khotib intidor? Berarti tengah khotiban saya tengah don intidor ya terus. Jadi khotib itu yang sedang bicara berkhutbah boleh intidor? Bagaimana bisa? Kan dia di atas mimbar, mantap intidor. Pertanyaannya saja yang salah. Tapi kalau bolehkah calon imam dan khotib Jumat intidor, baru saya jawab boleh karena dia masih calon, belum jadi khotib, tidak ada masalah. Kemudian kalau begitu tahaluk itu apa? Nanti kalau Anda mengadakan tahaluk itu lingkaran apakah diskusi, tolab ilmu. Kalau sudah di masjid mau Jumat, haram hukumnya. Karena mengganggu dengan lingkarannya, mengganggu dengan suara-suara diskusinya. Jadi yang illatun nahyi, ruh dan sebab daripada larangan ini adalah mengganggu. Tinggal pertanyaannya, apakah pengumuman kenceleng dana yang masuk dan keluar dikelola oleh masjid itu ketika diumumkan mengganggu orang yang sholat? Tidak, begitu sajalah. Bisa dipahami ya? Tanya jamaah, jangan tanya yang mengumumkan dan mengumumkan enak yang mengumumkan. Tapi tanya jamaah apakah terganggu atau tidak. Kalau merasa terganggu, jangan coba-coba mengganggu orang yang sedang sholat, Pak. Dengan cara apapun, termasuk dengan suara pengumuman. Allahu Akbar. Nanti orang sudah takbiratul ihram, dia memasukkan ikut dana 1 juta. Ditunggu-tunggu, kok nama saya nggak ada? Bahaya itu. Bisa dipahami ya? Makanya Bapak Ibu, saya tidak akan melarang. Karena mungkin saja ada orang-orang yang kuat mentalnya, kuat kekhusyuannya, sehingga suara itu jadi tidak terdengar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi, bisa terjadi, Pak. Oleh karena itu, daripada sekiranya mengganggu, kan ada teknis, Pak. Maksudnya kan ada ingin orang-orang tahu ya. Atau tulis di luar, di borsing badag. Whiteboard bikin mading seperti majalah dinding gitu kan. Di situ tulis hamba Allah dalam kurung Haji Ahmad. Tuh kan. Allahu Akbar. Demikian sekali lagi, tidak ada ditemukan secara shorihan, dilarang untuk mengumumkan apapun sebelum Jumat, tetapi perhitungannya mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu maka hukumnya sama dengan tahalluk. Itu maksudnya para ulama, mengapa banyak yang melarang suara apapun yang sekiranya mengganggu orang. Kan sedang salat tahiyatul masjid, orang sedang salat gitu. Jadi kalau memang mau mengumumkan, cari cara lain supaya pahala semua tidak terkurangi, tidak terganggu. Tadinya niat baik jangan sampai justru jadi dosa. Demikian Ibu Bapak.